Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda semua, apa kabar? Sudah selesai liburan Idul Fitri ya. Ustazah berharap semuanya kembali dengan semangat Fitri, semangat Syawal. Setelah sebulan kita menjalani ibadah puasa dan kita sudah Idul Fitri, sudah liburnya tuh hampir sebulan ya. Jadi harapannya tidak ada lagi yang bermalas-malasan. Oh iya, Ustazah minta maaf tadi Ustazah tidak bisa Zoom karena sedang ada rapat wali kelas ya, yang pastinya membahas kalian juga. Nah, Ananda semuanya, hari ini adalah pertemuan terakhir kita di semester ini di kelas ini. Karena apa? Karena kita sudah ujian. Hari apa ini ya? Hari Selasa ya. Hari Selasa depan libur pula. Oh iya, maaf. Oh iya, jadi Ananda sekalian, hari ini kita ujian praktek ya. Hari ini kita ujian praktek. Lupa Ustazah. Karena di hari Selasa depan kita libur, jadi tidak ada waktu lagi untuk ujian praktek. Jadi praktek kita adalah pada hari ini. Kita prakteknya tentang larutan penyangga, sama seperti yang Ustazah sampaikan di waktu-waktu lalu ketika praktek. Kita itu mengerjakan LKPD ya. LKPD ini adalah yang akan kita laksanakan. Nah, materi praktikum kita adalah tentang larutan penyangga. Kan kita sudah membahas tentang larutan penyangga atau larutan buffer itu sendiri. Baik, di sini ada KI-nya, ada KD yang harus kita dapatkan di sini, yaitu menjelaskan prinsip kerja, perhitungan pH dan juga larutan penyangga dalam tubuh. Tapi di sini kita lebih ke menghitung pH. Karena kenapa Ustazah membuat ini praktikumnya? Karena biar lebih fasih untuk latihan ujian 4 nanti. Ustazah selalu membuatnya sinkron antara ujian praktek dan juga ujian tulis biar latihan, ini bagian dari latihan. Makanya Ustazah berharap kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh agar nanti di ujian kalian bisa mengerjakannya dengan sejujur-jujurnya pastinya ya. Nah, ini hanya untuk dibaca aja. Jadi nanti di sini adalah kalian harus membaca dulu, baca ya. Tahukah kamu bahwa asam dan basa merupakan senyawa yang banyak ditemukan sehari-hari, bahkan beberapa jenis senyawa asam digunakan dalam pembuatan makanan seperti asam cuka. Misalnya juga banyak digunakan dalam obat-obatan. Nah, misalnya kayak asam cuka digunakan untuk makanan apa ini namanya? Pempek ya. Atau juga asam digunakan pada untuk menetralkan asam lambung, digunakanlah dia basa pada obat sakit mah. Apa yang menyebabkan suatu asam atau basa bisa kita konsumsi? Apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat asam dan basa itu masuk ke dalam tubuh kita? Kenapa kalian mau konsumsi asam cuka misalnya? Kok bisa kita konsumsi? Kenapa tidak apa-apa gitu kan? Ternyata di dalam tubuh kita ada yang namanya larutan penyangga atau larutan yang menetral, mempertahankan pH. Yang berperan penting dalam larutan penyangga adalah sistem reaksi kesetimbangannya ya, terjadi pada asam lawan basa. Ini perlu dibaca saja biar kalian tahu konsepnya ya. Ka itu rumusnya seperti apa. Jadi dibaca dulu, dibaca betul-betul, baru perhatikan model pertama. Model pertama adalah CH3COOH. Model ini adalah larutan asam asetat atau asam cuka. Ini adalah NH4OH. Ayo ingat lagi, ini apa? Asam lemah apa asam kuat? Basa lemah apa basa kuat? Udah berulang kali kita buat ini, ya kan? Nih, model 1 gambar A ini maksudnya tentukanlah reaksi kesetimbangan larutannya. Maksudnya kayak mana? Buat kayak gininya nih, ini kayak gini, buat kayak gini. Caranya gimana? Yang seperti yang biasa Ustazah jelaskan ya. Buat di sini CH3COOH bereaksi bolak-balik buat ya. Bereaksi bolak-balik menghasilkan apa? Kemarin Ustazah bilang, ayo. CH3COO- tambah H plus, itu dia maksudnya. Kalau ini apa reaksi kesetimbangannya? Buat tentukan tetapan kesetimbangan dari larutan CH3COOH. Maksudnya kayak mana Ustazah? Ya ikuti aja ini.
Ini kan ini reaksi kesetimbangannya. Inilah KA-nya. Kan cara membuat KA itu kan kita udah pelajari kesetimbangan. Kanan per kiri, koefisien menjadi pangkat, gitu kan? Ya udah, ini kanan, nih kanannya H plus dan A minus per HA. Udah tinggal buat aja di sini, ya. Yang nomor 2, yang nomor 3. Dari jawaban nomor 2, tentukanlah H plus atau konsentrasi ion H plus dalam larutan CH3COOH tersebut. Tentukan H plusnya, maksudnya buat rumus aja nih, membuat rumus. Buat rumus kayak gini H plus. Kalau ini kan rumusnya adalah H plus sama dengan Ka kali HA dibagi dengan A minus, gitu kan. Tinggal ganti aja. Berarti nanti rumusnya adalah H plus sama dengan Ka dikali dengan CH3, konsentrasi CH3COOH per konsentrasi H H plus, ya. Oke, selanjutnya dari jawaban nomor 3, tentukanlah pH. pH kan rumusnya adalah pH sama dengan min log H plus. Ya gitu aja, udah langsung aja buat pH sama dengan min log H plus gitu. Dari model 1 gambar B, tentukanlah reaksi kesetimbangannya sama dengan ini. Urutannya sama lah seperti ini ya. Tinggal kalian ikuti ini aja, yang atas ini, ikuti ini ya. Oke, itu sampai nanti nomor 8. Sudah? Lalu berikutnya di sini diketahui suatu larutan H2CO3, tentukanlah pH larutan tersebut. Nah, ini karena tidak ada dibuatnya konsentrasinya, ini enggak usah dulu, ini yang ini enggak usah ya. Ini enggak usah. Ya, saya ulangi, yang ini gak usah. Jadi saya berharap kalian benar-benar menonton YouTube-nya ini, jangan cuman dilihat aja. Sudah? Nah, baru di sini katanya buatlah kesimpulan cara menentukan pH larutan penyangga, dibaca dari materinya itu saja ya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke berikutnya. Nah, kalian tidak perlu menjawab ini semuanya, saja hanya meminta kalian yang sesuai dengan yang mirip-mirip dengan soal-soal kita aja nanti yang saya buat. Nah, yang berikutnya yang harus kalian kerjakan adalah nah ya, mana saya bilang kemarin. Ya, yang nomor 2 aja, yang nomor 3 enggak usah, yang sampai kegiatan 2 aja kalian kerjakan ya. Kegiatan 2 nih, kegiatan 2 perhatikan nih, ini kalian untuk menghitung pH larutan penyangga. Nah, ada 2 komponen larutan penyangga, yaitu di sini adalah CH3COOH 0,1 molar dan juga garamnya nih. Ini garamnya kan, CH3CONA. Asam lemah tambah dengan garamnya, jadilah larutan penyangga asam. Yang kedua di sini basa lemah tambah asam kuat, jadi penyangga basa. Ya, ingat ya, larutan penyangga itu kan dibuat ada 2 cara, ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Ingat lagi tuh. Ustazah memperbolehkan kalian membuka catatan untuk menjawab ini. Ya, buka catatan atau membuka buku paket. Yang tidak boleh itu adalah mencontek, tidak boleh, dan bertanya langsung ke bertanya langsung ke Google, ke Brainly atau apalah semacamnya. Ini benar-benar kalian boleh lihat buku, boleh lihat catatan, tapi memang harus kalian yang mengerjakan sendiri ya. Ya, kalau ada di antara kalian yang masih tetap juga mencontek sama kawan-kawannya, itu urusan Anda lah dengan yang di atas ya. Itu adalah amanah ustazah. Nah, ini ada nih ya, saya ulangi lagi. Asam lemah dan juga garamnya dicampurkan, terbentuk larutan penyangga. Inilah dia Ka-nya katanya. Dari model 1 gambar A, yang ini maksudnya model 2 ya ini ya. Tentukanlah mol dari masing-masing senyawa yang dicampurkan dalam larutan penyangga asam. Ya, tentukan molnya dulu. Tahu kan gimana kemarin, ini tinggal ini kita kalikan. Pokoknya ingat aja lah gimana langkah-langkah kita kemarin menyelesaikan
perhitungan larutan penyangga apabila dia yang hitung secara langsung ataupun yang secara tidak langsung, dan juga rumusnya ya. Baru tentukanlah H plusnya, tentukan pH-nya, sama aturannya itu sama dengan urutannya sama dengan yang kita gunakan, cuman ya udah itulah kalian buat nanti disesuai dengan pertanyaan-pertanyaan. Begitu juga dengan model yang berikutnya, karena itu adalah bahasa, berarti yang tentukan adalah OH-nya. Lalu selesaikanlah latihan ini. Ada latihannya, ada 2 di sini ya. Barulah buat nanti kesimpulannya di sini. Sampai itu aja ujian praktek kita. Yang ini, yang kegiatan 3 tidak usah kalian kerjakan ya. Ustazah ulangi, yang perlu kalian kerjakan itu adalah sampai kegiatan 2 saja, tapi buat sampai kesimpulan ya. Dan ustazah amanahkan sekali lagi, haruslah jujur, kerjakan dengan jujur ya. Boleh bertanya sama kawan, boleh, tapi jangan minta jawaban bulat-bulat sama kawan-kawannya. Ya Ananda sekalian, itu saja. Nanti ustazah akan sharekan ini, harap dikerjakan segera. Demikian, ustazah tunggu pengumpulan laporan praktek ini adalah karena besok itu adalah liburan, jadi besok adalah waktu yang panjang untuk kalian mengerjakannya. Jadi ustazah menunggu ini harus sudah dikumpulkan pada tanggal 27 itu adalah hari Kamis. Hari Kamis pukul 8, ustazah berharap ini semua sudah ada di WA ustazah di Japri. Sama seperti biasa, boleh ini di filenya dikumpulkan ke ustazah atau dalam bentuk foto atau seperti apa, atau ditulis di buku ya. Demikian, ustazah ulangi, tanggal 27 ya, tanggal 27 jam 8 pagi ustazah sudah ini semua jawabannya sudah ada di WA ustazah di Japri ustazah ya. Demikian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.